Shalom buat semuanya. Apa kabar? Lebih kurang udah seminggu ya. Ah, saya nggak buat video. Hari ini saya buat video. Ada sedikit berita yang ingin saya sampaikan. Kira-kira begini. Kira-kira yang nonton video saya ini ada nggak yang familinya atau siapa yang tinggal di Amerika gitu. Apabila ada, ya doakan supaya uh, dijaga dan dilindungi, karena saya ada dapat sedikit penglihatan sepertinya bulan November nanti ya ada kayak saya lihat apa dia punya pemilihan presiden electionnya itu sepertinya agak rusuh gitu, seperti saya ngelihat kayak ada apa polisi yang jaga di votingnya gitu, kurang jelas, sekedar penglihatan gitu samar-samar. uh, jadi ya siapa tahu kalau ada temen atau siapa yang ada di Amerika agar hati-hati di bulan November. Bulan November memasuki ini. Uh, Bulan November itu juga satu sign 11 satu seperti get memasuki musim gugur. Jadi banyak hal-hal yang ini nggak enak akan terjadi di bulan 11. Jadi hari ini saya buat video juga untuk mengajak kalian sesama umat Kristen untuk berdoa. Pertama-tama juga kita doakan satu hal, saya minta doakan untuk Presiden Amerika Trump. Ini bukan soal Amerika, bukan soal Demokrat atau Republikan, ya. Ada satu hal untuk buat kita umat Kristen itu, kita doakan Trump itu adalah niatnya untuk umat kita Kristen juga. Jadi Amerika itu masih pengaruh ke dunia gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, supaya untuk kita mendoakan Trump, karena kali ini election di sana itu bukan soal Demokrat atau Republikan, tetapi juga unseen yang nggak kelihatan itu adalah pertempuran antara yang gelap sama yang terang juga gitu ya, yang dimana juga yang melawan Trump itu yang unseen juga banyak yang orang-orang yang nggak beragama juga ya, Marxisme, komunisme, dan juga kaum radikal yang dibuat oleh Hillary Clinton, orang-orang ISIS gitu ya, yang ekstrim lah, radikal di Amerika, yang udah warga Amerika juga lawannya ke Trump. Jadi kita harus support Trump dengan doa ya, dan juga supaya antikris juga bisa dibendung ya. Jadi itu pesan saya buat di video kali ini. Dan buat yang lihat video ini, saya harap lebih lagi kita menguatkan diri di dalam doa, sebab dalam persekutuan doa yang saya lakukan dengan teman-teman minggu lalu itu juga kita seperti ada suara dari Roh Kudus gitu ya. Ada suara Roh Kudus seperti pray for you eternity, pray for you inside. Terus ada suara juga pray for land of Israel. Jadi di Roh Kudus itu saat kita doa, sekutu dalam doa teman-teman gitu. Jadi ada suara Roh Kudus yang meminta kita pertama mendoakan diri kita sendiri dulu supaya kita kuat, karena
kondisi sekarang itu banyak serangan-serangan gelap dengan ketakutan, dengan segala hal, banyak hal-hal yang terjadi ya. Yang penting itu Tuhan mau kita pertama-tama kuat terus di dalam doa untuk diri kita dulu. Kuatkan diri kita, iman kita. Kita harus kuat terus dalam doa. Nah, doakan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang berjuang, ya bekerja di ladang Tuhan, ya. Dan doakanlah untuk tanah Israel. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Israel karena nggak ada gambaran, cuma ada suara yang dari Roh Kudus untuk suruh mendoakan tanah Israel, ya. Jadi video hari ini itu yang saya sampaikan. Nah, saya mikir juga ada yang begitu, terus apa yang mau dikerjakan kan, terus yang ngecek ini kan, saya lihat November, saya analisa secara ekonomi kan, wah saatnya juga kalau yang punya duit ngumpul duit tuh istilah Amerika. Kalau sempat electionnya rusuh ya pasti dolarnya jatuh, hancur, currency hancur ya. Kita harus pegang emas ya, emas. Jadi kalau misalnya yang lihat video saya ini yang ada duit ya, emas udah mulai turun ya, boleh lah beli. Terus yang ngeliat juga saya cek di Indo kan, soalnya Indo nggak cengli banget kalau kalian beli Antam gitu kan, trade-nya terlalu ini, dia punya apa banyak itu ya. Terus juga belum lagi 10 juta kena lagi kalian potong pajak. Aduh, terlalu banyak, gue pusing loh lihat orang Indo, pemerintah itu kok sampai begitu. Rakyat kasih cuan dikit buat rakyat, kenapa sih? Aduh, gue kalau ketemu Jokowi atau Erick Thohir mau gue komplain ini. Ya kan, kayak kami di Jepang, lihat saya di Jepang ya, saya sedikit trader emas begitu. Itu spreadnya itu cuma selisih sekitar 15.000. Kalau emas saya rasa 13.000, kalau kayak platinum ya 15-16.000 gitu ya, selisih spreadnya saya jual murah. Terus juga saya bayar pajaknya kalau untung lebih dari 50.000 yen, baru saya kena. Berarti gojuman nggak 50.000 ya 500.000 kalau saya dapat untung setahun itu ya. Jadi dikalikan kali ini transaksi, dapat untung misalnya 100.000 yen ya kan, itu belum dalam setahun. Kalau udah lebih dari 500.000 yen saya baru kena pajak gitu. Nah, kalau di Indo baru ini udah spreadnya 100.000 lebih, terus dipotong 10, kalau lewat 10 juta dipotong pajak lagi. Aduh, banyak banget disedot itu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang nggak apa-apa sih, kalau kayak ada duit udah boleh beli emas lagi, nabung. Terus saya lihat ini, saya cek itu kan, boleh juga kalian ini nggak mau pegang emasnya di dinaran. Saya lihat dinaran, tabungan dinaran yang si Mardi Kuwowi itu buat ya, itu bagus juga. Saya cek spreadnya lebih bagus daripada Antam, Penggadaian atau bank-bank kalian taruh uang di ta, boleh juga itu spreadnya. Boleh kalian ini. Nah, itu masukan saya ya. Pokoknya kalian kalau lihat video saya harap ada dapat berkatnya juga lah. Selain berkat iman bertumbuh juga, gimana siap-siapkan cari dana dikit untuk ngadapin ke depan ke krisis yang lebih susah lagi nanti ya. Sekarang kita cari-cari dikit ya kan. Nah, itu yang saya pikirkan ya. Pokoknya kita hamba Tuhan, kuat dalam iman, tetap dilindungin dan diberkati, itu aja. Terus saya masih tetap ingatkan buat teman-teman, jangan lihat-lihat itu yang ribut. Saya temen banyak ngomong itu, waduh, serang menyerang apologet apa ahli teologi. Gue bilang bodoh amat, jangan lu pada lu lihat, denger, jangan dengerin, nggak ada berkatnya. Terus mereka bilang, aduh Pak Gilbert disang, kasihan juga Pak Gilbert ya. Aduh, itu bagi siapa orang GBI, kuatkan support Pak Gilbert. Pak Gilbert itu hamba yang bekerja di ladang Tuhan, sudah banyak dia ini umat-umat. Kalau apologet apaan, cuma baru
just come out ada YouTube begini udah nyerang orang kayak mereka betul aja, ya kan. Jadi kalian nggak usah ikut-ikut itu, percaya aja sama Tuhan. Bodoh amat dengan teori-teori Tritunggal mereka ini itu yang diributkan. Sebenarnya ribut-ribut orang Indo tuh sama aja, sama kalau kita buka Alkitab ya sama aja kayak kaum Farisi, kaum ahli Taurat, ya kan. Mereka berpatok gini, misalnya saat Tuhan Yesus nyembuhkan orang di hari Sabat, mereka protes, ada tertulis nggak boleh gitu. Tuhan itu fleksibel kok, nggak harus kalian ini itu. Yang jelasnya saya ingatkan, saya boleh bilang Pak Gilbert itu mau kalian bilang dia pendeta apa kayak pendeta gemuk, dia adalah salah satu orang pendeta yang dipakai oleh Tuhan, dan sudah banyak umat-umat yang bertobat, yang terbangun iman di tangannya. Kalau apologet yang nyerang dia apa? Siapa sih yang udah berapa orang sih mereka Kristen kan? Udah berapa orang yang mereka tobatkan? Ya kan? Jadi kita umat-umat tolong pakai logika kita juga biarkan gak usah campur, cuma pakai logika kita pikir kan. Nah, jangan ikut-ikut ngejudge gitu. Ya, itu saya doakan, harapan saya buat kalian semua ya, supaya berkat Tuhan juga ada pada kalian. Kalau kalian ikut-ikut menghujat, sok-sok tahu juga ya, atau yang entah yang bagian mana lah gue nggak tahu. Mungkin ada yang kalian nggak seneng GBI atau apa. Ya, jujur GBI juga ada kelemahan di organisasinya, ya kan. Banyak lah saya di Amrik juga. Tapi kan asosiasi bukan berarti personal orangnya kan. Banyak pendeta itu ya, ada yang memang yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, ada yang pengen ngabdikan diri sama Tuhan, yang ingin, ada yang jadi pendeta supaya nggak mau kerja keras, cuma cuap. Kita tahu lah, jadi tahu siapa yang dipakai Tuhan atau siapa, tapi semua kembali kepada diri kita dan kembali kepada Alkitab kita, ya kan. Jadi kita kalau di dalam Kristus juga jangan monoton. Kadang apologet kamu dengar apa terlalu begini, menurut harus begini, menyesatkan, waduh gawat parah deh. Jadi saya berkali-kali ngobrol sama teman orang Kristen yang kalau udah fanatik ya sama, mereka jelek-jelekan Islam ya, mereka sama aja kalau udah fanatik begitu, penyakitnya sama. Jadi orang Kristen itu sebenarnya fleksibel. Lihat aja Tuhan Yesus itu fleksibel. Lihat kondisi Tuhan Yesus itu saat melakukan baca kembali, banyak sekali Tuhan Yesus itu fleksibel, ya kan. Yang ada nentukan harus sunat, Tuhan Yesus bilang nggak perlu sunat, ya kan. Tuhan Yesus selalu melihat situasi, kondisi, ya kan, saat melakukan sesuatu yang nggak harus pokoknya semua kembali kepada diri kita. Jangan gampang ngejudge orang, menyesatkan orang, terus apa, semuanya kembali yang di atas, ya kan. Ntar kan tahu pas jumpa di atas, ya kan. Kalau udah tiba saatnya, siapa yang ada di dalam kerajaan Allah, atau yang tukang-tukang yang cuma pinter ngomong, atau yang bekerja di ladang Tuhan, yang terus bekerja di ladang. Apalagi sekarang ini itu banyak kan, saya udah pernah bilang saling diserang. Jadi siapa yang terpengaruh kuasa saling nyerang ini itu. Tapi kita doakan buat hamba-hamba Tuhan terus bekerja di ladang Tuhan, harus selamatkan banyak umat-umat, karena ini juga masa penuaian umat-umat ya. Jadi kita support dengan pendeta-pendeta kita yang kalian tahu yang mereka benar, biar mereka kuat terus, Roh Kudus menyertai mereka terus menggali di ladang Tuhan, untuk bekerja terus di ladang Tuhan, ya kan, membawa kembali banyak umat-umat ya. Jadi video saya hari ini cuma sampai sini. Oh ya, ada temennya terus yang ngobrol soal politik, suruh jelaskan, ya kan, karena saya ada cerita soal geopolitik, soal MMT gitu ya. Temen, lu jelasin dong biar orang Indo ngerti juga gini. Gua bilang aduh, sebenernya gue malas ngomongin politik, tapi entar lah gue mikirin deh ya. Mungkin next video gua sedikit bahas biar kalian dapat edukasi juga lah ya.
karena saya gelitik juga ada temen cerita kan banyak yang support Madu. Silakan Mardigo tuh bagus sekali dia punya video itu buat anak-anak muda apa terbakar semangatnya, tapi ya enggak 100% juga MMT cara dia itu benar, ada banyak yang enggak diinikan juga, jadi harus clear disamakan. Cobalah nanti kalau ada kesempatan next video saya coba jelaskan juga soal uh, uh, geopolitik ya, soal print money ya. Setahu saya semampu saya share sedikit edukasi. Oke, salam saya Rio dari Tokyo. Semoga anak-anak bangsa semakin cerdas, cerdas di dalam iman, cerdas di dalam pikiran kalian, ya, cerdas dalam bertindak, cerdas dalam membuat keputusan. Kiranya kuasa Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja pada diri kita semua, dituntun dan dibimbing, diberi hikmat, kepintaran, kepandaian. Oke, dan dalam lindungannya selalu. Shalom, salam saya dari Tokyo buat kalian semua. Immanuel, haleluya.